Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillahi ajma'in. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعله اللهم شاهدا لنا لا علينا. ربنا علمنا كما علمت إبراهيم وفهمنا كما فهمت سليمان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونسأله أن يغفر لنا ويعفو عنا أجمعين وأن يجمعنا في جنات النعيم على سرر متقابلين. جماعة مسجد جامع المتقين rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat Islam dan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur untuk melaksanakan ketaatnya dan melaksanakan salat subuh berjamaah. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Uday, "Man shalla al-fajr fi jama'ah fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa Qur'an al-fajr, firman Allah Subhanahu wa taala, wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Qur'an al-fajr adalah salat subuh. Qur'an al-fajr. Fajr itu artinya subuh. Ya. Wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu, salatul fajr, disaksikan oleh malaikat. Berarti artinya malaikat setiap salat subuh ada di antara kita. Dan juga dalilnya kapan juga malaikat ada waktu salat Jumat. Salat Jumat ada 5 waktu sebelumnya. 5 waktu sebelumnya malaikat sudah berada di masjid, di setiap pintu. Catat siapa yang datang di saat yang pertama, di saat yang kedua, di saat yang ketiga, sampai saat yang kelima. Ketika imam khatib naik dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tawatil malaikatu sahaifaha wa dhahabat tastami'u ila al-khutbah. Malaikat sudah tutup bukunya, kemudian mau hadir di antara kita supaya mendengar khutbah. Ya. Dan juga mungkin kita ingat saja keadaan anak-anak yang datang ke sini, ya. Masih ada waktu supaya kita tau'iyah, menyampaikan tau'iyah. Tau'iyah itu artinya
mengingatkan mereka bahwa ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat selalu berada di antara kita ketika ada halaqah. Kita sekarang di dalam halaqah, berkumpulan untuk melaksanakan belajar surat Al-Fatihah. Malaikat panggil malaikat yang lain, malaikat panggil malaikat yang lain. Halummu ila ghanimatikum. Ayo sini, kalian dapat halaqah supaya kita dijaga oleh malaikat. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala juga kepada malaikat. Insyaallah jamaah sekalian, kita insyaallah segera mulai belajar yang keliru-keliru yang di surat Al-Fatihah yang kita selalu salah baca, ya, supaya kita tahu posisi kesalahan yang di surat Al-Fatihah ini wajib kita belajar, ya. Semalam saya lihat video, ya, tentang orang ketika dia bisa dan mampu belajar surat Al-Fatihah. Jadi masih ada harapan untuk memperbaiki makhraj huruf, ya. Jadi dia wajib sekali belajar surat Al-Fatihah kalau dia mampu. Kalau dia tidak mampu, ya, tidak mampu, walaupun dia sudah misal ada di antara kita, semoga panjang umur, yang lanjut usia, sudah 80, 90 tidak bisa, lidahnya sudah berat, ya, berarti ini adalah orang yang termasuk orang yang baca Al-Quran sambil terbata-bata, ya, sambil mendapat dua pahala, pahala kesulitan dan pahala terbata-bata. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil al-kiramil bararah. Orang yang pintar baca Al-Quran bersama malaikat. Walladhi yaqra'ul Quran wa yuta'ti'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian mengalami kesulitan di bacaannya dan terbata-bata, maka dia dapat dua pahala. Jadi pahalanya tidak sia-sia. Yang kita lakukan tidak sia-sia insyaallah. Dicatat dua pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak jangan putus asa, ya, ketika kita belajar surat Al-Fatihah atau apa saja di dalam Al-Quran, ya. Bisa ada yang mulai hafal Al-Quran niatnya sampai diberikan panjang umur, sudah 91 tahun usianya sudah hafal Al-Quran selama 21 tahun. Ini yang saya dengar, ya, pasti seperti dia, ya, seperti satu orang
menjadi contoh untuk kita. Oke, Syekh Ahmad sudah hafal Al-Quran, tapi belum hafal hadis-hadis. Sedikit-sedikit. Ya, jangan sampai kata Syekh Ahmad nanti kalau sudah lanjut usia atau sudah ada pekerjaan yang bagus, nanti sudah apa? Kalau sudah pensiun baru mulai Syekh Ahmad. Nanti kalau sudah pensiun udah lemas badannya. Ya, itu. Jadi disegerakan ilmunya. Disegerakan ilmunya. Salah satu ulama, Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, ulama besar, lahir masih bisa melihat dunia ini. Setelah 9 tahun, sudah umurnya atau usianya 9 tahun, sudah menjadi orang buta. Tapi ilmunya banyak. Ilmunya banyak. Qala Syekh Ibnu Baz. Di buku itu. Qala Syekh Ibnu Baz. Di buku yang bernama. Yang menulis Syekh Ibnu Baz. Jilid-jilid, buku kecil, buku besar, buku sedang, buku dalam fiqih, buku dalam tauhid, buku. Walaupun beliau sudah buta, apalagi kita. Ya, apalagi keadaan kita. Salah satu yang bagian ilmu qiraat, bagian Al-Quran dan ulumul Quran, dan Syekh Mahmud Faraj namanya. Itu saya masih usia umur 12 hafal Al-Quran, masih dari kecil sudah hadir acaranya. Buta. Semenjak dia sudah lahir. Sampai sekarang. Tapi ilmunya banyak. Tentang Al-Quran, tentang qiraatul ashr, tentang apa saja di dalam Al-Quran. Buta, tidak buta, masih bisa kita selalu bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan ini insyaallah kita bisa dan mampu menghafal Al-Quran selama kita diberikan kesehatan, diberikan waktunya, diberikan kesempatan, diberikan apa saja yang kita mendapat atau dapat bermanfaat dari pelajaran itu. Ya, baik, kita insyaallah segera mulai belajar yang keliru-keliru. Sebelumnya, mungkin ini papan tulis mungkin saya balikin dulu, ya. Mau saya nanya, insyaallah. Saya nanya, apakah masih ingat atau hilang, insyaallah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kita kalau ingat bapak-bapak belajar dulu ahkamut ta'awud wal basmalah. Ma makna ta'awud? Apa artinya ta'awud itu? Mengucapkan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal basmalah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik. 4 keadaan atau 4 cara supaya kita membaca ta'awuz dan basmalah dan nyambung di salah satu surat. Kita mau coba di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad ya. Karena supaya kita bukan pikiran kita saja dalam surat Al-Fatihah, tidak boleh di surat yang lain. Boleh di surat yang lain juga, ya. Kita mau ambil Qul huwallahu ahad. Ya. Pelajaran yang lalu kita belajar sama surat Al-Fatihah. Sekarang kita mau belajar sama surat Al-Ikhlas. Belajar surat Al-Ikhlas, nyambung. Cara yang pertama. Cara yang pertama. Siapa yang hadir pelajaran yang lalu? Oh, hilang. Ya. Sambung semuanya. Ya, sambung semuanya. Yang dalam arti dalam bahasa Arab waslul jami'. Ya, waslul jami'. Ya. Baik. Bagaimana caranya? Praktiknya. Contohnya. Silakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mau nyambung di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini potong. Ya, potong semua. Jadi cara yang benar bagaimana? Ada yang bisa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين. Basmalah ditinggal. Bismillahnya kelewat, maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Putus. Dicoba lagi. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ya, baik. Saya mau somad. Ya, diulang lagi nanti. Nyambung di ayat pertama saja. Baik. Cara yang benar, ya. Kita belajar A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita yang belajar. Sekarang kita mau nyambung di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi kesimpulan itu, ya, setiap ujung ta'awuz, ujung basmalah, ya, di ujungnya kasrah. Jadi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya? Siapa yang coba? Silakan, Pak. Mic-nya.
Pencet. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung ya, awas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, itu putus. Oke. Ya. Jadi suaranya tidak boleh, kesimpulan juga tidak boleh putus, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Suaranya tidak putus. Ya. Dan semuanya kasrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Oke. Ada yang mau coba? Terakhir. Tapi sudah jelas ya Pak, dengan kasrah semuanya. Dengan kasrah. Jadi kasrah pasti bapak-bapak di sini sudah pernah belajar huruf bahasa Arab, ya. Fathahnya, kasrahnya, dhammahnya. Ini mic-nya di belakang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ini bagus. Yang di belakang Pak, ini. Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baik. Bagus. Tapi cara yang kedua kita bisa, ya, hanya mau ambil dua contoh secepatnya diselesaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini namanya apa caranya dulu? Atau cara yang kedua? Potong semua, putus semua. Ya, yang dalam arti qat'ul jami'. Yang kedua qat'ul jami'. Ya, qat'ul jami'. Baik. Yang mau ikut contoh? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Ya, ini gampang sekali. Siapa lagi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya. Putus. Bagus. Putus. Ta'awuznya diputus. Basmalahnya diputus. Mau nyambung di surat yang lain, putus juga. Baik. Cara yang ketiga. Cara yang ketiga. Dipotong apa? Enggak, sebelumnya. Itu yang terakhir. Nyambung yang pertama sama yang kedua. Ya, disambung pertama sama yang kedua. Baru yang ketiga diputus. Ya. Yang ketiga diputus. Siapa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Betul. Nyambung yang pertama sama yang kedua sekalian. Tapi yang ketiga masuk di suratnya putus. Jadi putus di ujung basmalahnya. Antara basmalah dan mulai di surat yang lain. Ya. Disambung yang pertama sama yang kedua, berarti disambung ta'awudz dan basmalah, kemudian dipotong
suratnya. Ya, yang ketiga. Jadi contohnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini caranya. Itu imam apa? Enggak. Saya pekan yang lalu saya sampaikan. Jadi kalau orang dalam keadaan sudah imam, ya, berarti antara basmalah pertama, basmalah bisa antara mengucapkan dengan jahar atau tidak, tapi tetap baca surat Al-Basmalah. Karena surat Al-Fatihah namanya As-Sab'ul Mathani, 7 ayat, termasuk surat Al-Basmalah. Ketika namanya As-Sab'ul Mathani, dengan sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani", adalah surat Al-Fatihah. Wal Qur'an Al-Azim di surat Al-Hijr, halaman yang terakhir atau sebelumnya. Ya. Jadi imam ikut cara yang mana? Kita diselesaikan semua baru. Ya. Baik. Ikut cara yang terakhir yang kita mau belajar. Ya. Cara yang terakhir apa? Ya, putus yang pertama dan sambung yang kedua sama yang ketiga. Berarti putus apa yang pertama? Ta'awudz. Ya. Disambung apa? Basmalah dan ketika masuk di surat yang lain. Contohnya bagaimana? Contohnya. Ya, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Betul. Bagus, Pak. Siapa lagi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Qul huwallahu ahad. Ya, baik. Jadi caranya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Cara ini yang terakhir, cara yang terakhir bisa imam ikuti. Kenapa? Karena ini potong sekalian mau di sir. Jadi mau dibaca dengan sirriyah. Jadi tidak menjaharkan suara kencang, ya, kalau ta'awuznya. Tapi basmalahnya dan nyambung ke surat Al-Fatihah pasti. Ya, ke surat Al-Fatihah pasti. Jadi A'udzu billahi minasyaitonir rajim, suaranya kecil. Imam ketika mau mulai ikut cara yang terakhir ini dalam hati atau sirriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Bisa. Ya. Ada juga yang kita nanti belajar atau sedikit informasi tentang al-fawasil. Al-fawasil itu adalah setiap ujung ayatnya.
ayat berapa berhenti, itu namanya fasil. Kalau banyak ayat-ayat namanya al-fawasil. Ya. Fawasil itu, fasil artinya ayat 1. Jadi lebih baik kita berhenti di setiap fasil, setiap ayat. Misal, Bismillahirrahmanirrahim, ayat 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bisa. Tapi kalau mau nyambung fasil sama fasil sama fasil sama fasil, bisa. Bisa misal, Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Dalam qiraat yang lain kata di riwayat Hamzah wallahu a'lam, jadi nyambung langsung ke suratnya tanpa basmalah. Itu kita tidak pelajaran kita ya. Tapi pokoknya al-fawasil itu ya adalah setiap ujung ayatnya. Bisa nyambung, tapi lebih baik kita di setiap fasil, setiap ayat berhenti. Ya. Kalau ada orang yang mau baca surat Al-Fatihah dalam satu nafas, dipersilahkan. Ya, ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini berhenti saya. Ya, ada yang mampu bisa baca Al-Fatihah dalam satu nafas. Ada salah satu video juga yang baca surat Al-Fatihah nyambung langsung tanpa basmalah di surat Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai ayat yang kelima, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nafasnya panjang Masya Allah, yaitu namanya Syekh Abdul Wali Al-Arkani, terkenal sekali. Abdul Wali Al-Arkani yang nyambung di baca surat Al-Fatihah sekalian nyambung di surat Al-Baqarah sampai ayat 5. Luar biasa. Itu diberikan karunia. Masya Allah. Baik. Pelajaran kita hari ini insya Allah yang sudah foto, Pak siapa? Pernah foto ya? Iya. Ya. Nanti mungkin langsung minta sama Bapak ya. Baik. Ini sudah ya? Sudah. Kita insyaallah akan belajar posisi kesalahan atau yang keliru terus menerus. Kita mau memperbaiki makhraj huruf dan huruf apa yang selalu mengalami kesulitan dan cara bacaannya bagaimana dan apa yang salah, apa yang benar. Insyaallah kita akan belajar semua selama berapa pekan, Allahu a'lam. Mudah-mudahan dapat waktu yang barakah. Di dalam tema akhta'u, keliru-keliru yang di surat Al-Fatihah. Akhta'u habis ini. Tintanya habis. Ya, videonya udah di YouTube nanti.
Maaf ya, dipotong nanti, dipotong. Nanti dipotong saya minta. Baik. Bisa ada cara, insya Allah mungkin kita menyampaikan dan juga kami menyampaikan, dan sekalian insya Allah mungkin sambil menunggu bulan depan insya Allah kita melihat insya Allah makhraj hurufnya, kesalahannya di mana, ya. Gak apa-apa. Ya. Jadi mungkin selama 10 menit dan 10 menit insyaallah kita mau praktik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Al-Fatihah, kalau yang banyak keliru dan yang terkenal, ya, kita mau mulai insyaallah pelan-pelan, ya, tidak tergesa-gesa insyaallah, mempelajari makhraj huruf, ya, makhraj huruf surat Al-Fatihah dan caranya, cara yang benar insyaallah, cara mengucapkan makhraj huruf sesuai bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya yang saya mau sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu belajar Al-Qur'an, tapi beliau tidak bisa membaca, tidak bisa tulis. Ya, kenapa? Karena Rasulullah ummi. Ummi itu namanya yang tidak, artinya yang tidak bisa membaca, tidak bisa tulis. La yaqra'u wa la yaktub. La yaqra'u wa la yaktub. Ya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kemudian Rasulullah SAW belajar Al-Quran dan waktu yang banyak belajar Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, Jibril turun dari langit kemudian menjadi manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam setiap hari masuk ke Masjid Nabawi supaya ajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika belajar Al-Qur'an otomatis segera masuk di dadanya. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, wa rabi'a qalbi waj'al Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina. Kalau tentang Rasulullah sendiri, Allahumma ij'alil Qur'an al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri. Menjadikan Al-Qur'an seperti cahaya di dalam dadaku. Di dalam dadaku. Ya, siapa saja di antara kita yang belajar Al-Quran atau belajar surat Al-Fatihah, ya, dia membawa cahaya di dalam dadanya, ya, di dalam dadanya. Dan kita kalau mau melihat keadaan orang yang hafal Al-Quran, yang membawa banyak cahaya di dadanya, ya, di dadanya. Dan keadaan kita semua seorang muslim, ya, Rasulullah bersabda, "Mathalul ladzi la yaqra'ul Qur'an", orang yang tidak membaca Al-Qur'an hampir setiap hari, kal baitil kharib, seperti rumah yang rusak. Ya, seperti rumah yang rusak. Jadi Al-Qur'an itu kita harus selalu bersama Al-Quran. Kita nanti di hari kiamat mendapat syafaah dari Al-Quran supaya kita masuk surga. Ya'ti Al-Quran
Fayashfa'u li sahibihi yaumal qiyamah. Al-Quran kita di dalam kubur. Kubur itu adalah langkah yang pertama di akhirat. Rasulullah bersabda, Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah langkah yang pertama. Kalau kita di dunia selalu bersama Al-Quran, selalu salat malam, ya, kita didatangi Al-Quran di dalam kubur minta syafaat supaya kita masuk surga. Ya Allah, mana'tuhu an-naum fasyafi'ni fih. Ya Tuhanku, kata Al-Quran, ya Tuhanku, aku mencegahi waktu dia supaya tidak tidur. Berarti dia melaksanakan apa? Tilawah atau salat malam. Fasyafi'ni fih. Itu Al-Quran. Dan as-siyam juga, puasa, ibadah puasa. Yang selalu puasa sudah Allah Subhanahu wa taala sediakan salah satu pintu yang namanya Ar-Rayyan. Ya. Kesimpulan ketika kita di dunia selalu bersama Al-Quran, kita mudah-mudahan insya Allah dapat syafaat supaya kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Al-Quran mungkin di anak kita nanti ketika hafal Al-Quran, ya, jadi kita dapat mahkota. Ya, kalau dari anak kita. Karena anak kita diberikan mahkota, kemudian kasih ke orang tua nanya kepada Allah, ya Allah, ini dari mana? Kenapa ini dapat bihifdhi waladikum al-Quran? Karena anak kalian sudah hafal Al-Quran. Tapi bukan hafal Al-Quran saja di dunia. Ya, ini kita harus ingat. Bukan hafal Al-Quran saja di dunia. Hafal Al-Quran kemudian muraja'ah. Selalu bersama Al-Quran sampai akhir hayat. Bukan di dunia hanya hafal Al-Quran, kemudian saya mengambil nama hafiz Al-Quran tanpa muraja'ah. Itu adalah salah yang besar. Ini adalah salah yang besar. Tidak boleh kita menghafal Al-Quran sampai capek, akhirnya kita tidak muraja'ah. Ini salah. Kita selalu mendengar cerita orang-orang yang selalu bilang, saya sudah hafal Al-Quran dengan program ziyadah. Program ziyadah itu salah ketika tidak ada muraja'ah. Harus muraja'ah lebih dari 90%. Tapi kalau saya mau kasih 5%, hafalannya tetap hafal. Kenapa? Lihat orang yang hafal lagunya. Kenapa? Dia berulang-ulang. Al-Quran juga sama aja. Tapi ini untuk mendapat kebaikan, dapat pahala. Yang lain Allahu a'lam dapat apa? Ya. Jadi kesimpulan itu rahasianya di mana? Berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Ini hafal lagu, saya mau hafal Quran. Al-Quran, yakinlah, lebih enak juga hidupnya daripada selalu saya bersama lagu-lagu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 4, wallahu a'lam, ayat 4 di surat Al-Ahzab. Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Tidak bakal Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua hati di dalam seorang mukmin supaya orang mukmin mendengar lagu dan Al-Quran. Jadi satu hati.
Satu hati itu mau cinta apa? Kalau selalu bersama Al-Quran berarti dia yakin selalu cinta Al-Quran. Kalau hati ini selalu cinta lagu-lagu terus menerus, ya berarti dia selalu mencintai lagu-lagu terus. Ini di hatinya. Apa yang kita suka? Kalau kita selalu dengar Al-Quran dan selalu dengar Al-Ghina, lagu-lagu, ingatlah, yakinlah, ada salah satu yang didorong yang lain. Al-Quran mungkin dorongin apa? Al-Ghina, lagu. Bisa jadi juga lagunya dorongin apa? Al-Quran. Siapa yang mau mengeluarkan yang lain? Itu kesimpulan. Jadi hati itu kalau selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, bersama Al-Quran, ya. Jadi namanya adalah hati yang suci. Hati yang benar-benar. Ya. Tapi kalau dengar Al-Quran kafir, tidak termasuk kafir. Tapi ada yang kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam salah satu hadis, ya, yang selalu mendengar Al-Quran itu subhanallah dapat waktu yang barakah, ya, dan cepat menghafal Al-Quran ketika selalu mendengar. Tapi ada hadis yang saya dengar, ya, dan saya yakin dengar, hanya azab orang yang selalu mendengar Al-Ghina, ya. Allahu a'lam, zaman dulu itu zaman Rasulullah juga namanya apa? Al-Ghina yang seperti musik atau apa, ya. Ya. Atau juga kata-kata yang buruk, ya. Ketika kita mendengar Al-Ghina itu, jadi yusabbu fi udunihi ar-rasas. Ar-rasas itu Allahu a'lam, tetapi dia sesuatu yang cair, kental yang cair, ya. Taruh di telinga, panas. Itu keadaan orang yang selalu mendengar lagu, ya. Baik, jadi semoga selalu kita bersama Al-Quran dan waktu yang penuh kita mendapat waktu bersama Al-Quran, dan juga banyak waktu untuk kita mempelajari tafsirnya atau membaca terjemahnya, supaya kita tahu ini ayat-ayat ini yang kita baca tentang apa, ya, tentang surga atau tentang neraka atau tentang kisah salah satu nabi, ya, atau keadaan orang mukmin yang di dalam surga atau keadaan orang yang di neraka, ya. Semoga kita kumpul insyaallah di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mulai apa? Tutup. Baik. Oke. Ya. Kita akan belajar insyaallah surat Al-Fatihah talaqi, ya. Kemudian insyaallah berikan waktu insyaallah untuk yang mau dikoreksi bacaannya, ya. Mohon ikuti Bapak-bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik. Kayak ada yang kejar-kejar mau cepat sebelum putus nafasnya. Kayak dengar saya. Oke, baik. Ada yang mau dikoreksi bacaannya? Insyaallah dari bulan depan kita insyaallah akan belajar huruf-huruf dan posisi kesalahan atau yang keliru yang di surat Al-Fatihah. Silakan, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Huruf shad siratal ladzina. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kata sebagian ulama, ya, huruf shad itu, ini informasinya, ya, ulama tajwid, ya, dan qiraat. Suara huruf shad dan sin, ya, itu seperti suara mirip suara burung. Namanya as-safir. Sautu safir at-ta'ir. At-ta'ir artinya burung. Suara safir burung. Jadi burungnya, jadi saya nggak bisa ikut suaranya. Ya, tapi ya, siratal ladzina. Ya, jadi suara yang di ujung itu harus mengeluarkan suaranya. Ya, suaranya sirata. Ya, jadi atau as-sirata juga, ya. Jadi ada huruf shad di sini. Ya. Baik. Terima kasih Pak Harudi. Jadi hanya huruf shad saja, ya. Oke. Siapa lagi? Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huruf lam di al, bukan al. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Betul. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Huruf qaf di al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, bukan mustaqim, karena ini ditukar hurufnya dengan huruf kaf. Ternyata huruf qaf. Silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Coba waladdallin aja. Waladdallin saja. Lagi? Waladdall. Ini yang terakhir benar. Tapi yang dua kali sebelumnya ya kayak ada huruf yang keluar. Waladdo. Oh. Waladdo kayak ada. Tapi yang benar tidak boleh suara yang di ujung itu. Waladdo. Beda sama waladdo. Ada suara yang keluar, suara safir juga termasuk huruf sin, ya, sin sedikit, 2%, 3%. Jadi yang terakhir yang benar. Oke. Dan huruf qaf ya Pak, huruf qaf di al-mustaqim, ya. Yang sebelah sini ada lagi. Sudah waktunya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Huruf ha sama huruf ain. الحمد لله رب العالمين. عالمين. Alamin. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Yang dengan kasrah udah benar ini, tapi yang dengan sukun itu belum. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ini benar. Maliki yaumiddin. Huruf lam masih lemah. Bukan maliki yaum. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi? Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pasembiring di na'budu. Na'budu. Ya. Lidahnya kayak muncul kalau atau Iyyaka na'budu wa ya, tidak boleh muncul. Iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sautnya bagus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik. Ya, di huruf sad pertama saya mau mulai dengan huruf sad. Sadnya bagus, biar tenang. Yang kedua huruf ha, mungkin kadang ha dengan kasrah bisa kena, benar ya. Tapi ha dengan sukun itu ar-Rahmani. Ya, karena ketemu Ar-Rahmani di basmalah dan di pertengahan surat Al-Fatihah.
Ya, di ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Ya, huruf ha dengan kasrah kadang nyambung, kadang enggak. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim di Al-Basmalah itu nyambung. Tapi yang kedua kadang enggak, ya. Jadi apalagi tadi waladhdallin kayak putus. Ya, enggak, kalau sebelumnya baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, suaranya nyambung masihan. Ya, itu. Jadi tadi putus, tapi mungkin pas sendiri enggak kerasa. Iya, karena wajib tidak boleh putus, ya. Jadi nyambung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Beda sama ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Beda. Putus di sini. Jadi tidak boleh putus, ya. Baik saja, kita sudah selesai dan sekalian mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.